Yang pertama madin, yaitu kata kerja lampau. Mudhari'un wa mudhari'un, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Wa amrun, yaitu kata kerja perintah. Contohnya doroba. Doroba ini contoh fi'il madi. Terdiri dari 3 huruf. Dan dia nanti mabni alal fathi. Mabni di atas fathah. Maka fi'il madi itu dia selalu fathah. Wa yadribu, dan yadribu ini adalah contoh untuk fi'il mudhari'. Dia marfu. Dia marfu. Kalau marfu dia rofa dengan dhammah dan juga mu'rab. Wadrib. Wadrib ini adalah fi'il amr. Fi'il amr. Kalau fi'il amr semuanya mabni. Semuanya mabni. Fal madi maftuhul akhiri abada. Nah, maka fi'il madi maftuhul akhiri, di fathah akhirnya selamanya. Jadi fi'il madi itu mabni selamanya dan di fathah akhirnya selamanya. Baik, kita masuk ke syarah dari penulis kitab ini. Babul af'al. Al-af'alu thalathatun. Wa huwa ma dalla ala hadasin madha wan qada. Dan dia adalah apa yang menunjukkan atas hadas kejadian madha yang sudah berlalu, wan qada dan yang telah selesai. Wa alamatuhu an yaqbala ta'at ta'nisis sakinata. Dan tandanya, tanda fi'il madi itu apa? Ayyaqbala ta'at ta'nisis sakinata. Bisa menerima tak sukun. Di mana di akhirnya? Fi akhirihi. Nahu contoh. Doroba. Taqulu fihi dorobat. Antum juga bisa katakan padanya dorobat. Karena fi'il madilah yang bisa menerima tak sukun sebagai tanda mu'annas fa'ilnya. Wa mudhari'un, dan mudhari' itu pengertiannya wa huwa madalla ala hadasi yaqbalul hala wal istiqbala. Dan dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yaqbalul hala, keadaan sekarang, menerima keadaan sekarang, dan istiqbal yang akan datang. Wa alamatuhu, dan tanda dari fi'il mudhari' apa? Ayyaqbala as-sin wa saufa walam. Ini sudah kita pelajari tentunya di bab alamatul fi'il. Bab alamatul fi'il. Tanda-tanda fi'il itu ada 4. Qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nis sakinah. Sin, saufa dia masuk ke fi'il mudhari', tak sukun masuk hanya kepada fi'il madi. Dan lam juga, lam, huruf lam atau amil jazm juga hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Contohnya yadribu, yadribu. Taqulu fihi, antum juga bisa katakan ditambahkan sin, sayadribu yang bermakna mustaqbalul qarib. Sayadribu sama wasaufa yadribu, kelak dia akan memukul. Kalau sayadribu dia akan memukul. Walam yadrib. Nah, amil jazm dia menjazmkan fiil setelahnya kalau lam ini. Kemarin sudah kita bahas juga sedikit pembukaan terkait nama huruf ini, yaitu harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Itu nama dari lam, seperti fungsinya juga. Lam yadrib, dia tidak memukul. Taib, kita masuk ke fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Wa huwa madalla ala hadasin fil mustaqbal.
Amar itu adalah apa yang menunjukkan atas kejadian fil mustakbal, di akan datang. Maksudnya itu fil amr itu adalah kata kerja yang mengandung tolab, ya dulu ala tolab, menunjukkan atas perintah. Yang pertama, perintah atau suatu permintaan, itu tanda-tanda fil amr ya. Dan juga ketika antum memerintahkan dengan fi'il amr itu, bahwasanya belum terjadi kan, belum terjadi suatu perbuatan. Misalkan antum nyuruh kum atau ijtahid seseorang itu. Ketika antum mengatakan ijtahid atau ijtahidi, seseorang itu tidak langsung dia bersungguh-sungguh. Akan tetapi setelah antum baru mengatakan itu, baru dia bersungguh-sungguh. Berarti ini fil mustakbal. Itu maksud dari pengertian fi'il amr. Wa alamatuhu, dan tanda fi'il amr itu dia bisa menerima ya muannatsatil mukhatabah wa yadullu ala talab. Jadi tanda fi'il amr itu ada dua. Tanda fi'il amr ada dua. Wa alamatuhu ayyaqbala ya al muannatsatil mukhatabata wa yadullu ala talabi. Ingat-ingat. Baik, contoh dari fi'il amr misalnya idrib. Dan taqulu fihi, antum juga bisa katakan padanya ditambahkan ya muannatsatil mukhatabah. Bahwasanya fa'ilnya itu anti, domir anti. Idribi, kalau yang kita perintahkan idza amarta al mar'ah. Kalau idza amartum al mar'ah, apabila antum memerintahkan seorang perempuan, maka tambahkan ya sukun. Taib. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Al-awwal misalul madi. Nah, doroba ini contoh untuk fil madi. Wasani, dan contoh yang kedua yaitu yadribu lil mudhari, untuk fi'il mudhari. Wasalis yaitu idrib lil amr, untuk fi'il amr. Dan pensyarah juga mensyarah perkataan Imam Ibnu Ajurum yang mengatakan fal madi maftuhul akhiri abadan, maka fi'il madi itu di fathah akhirnya selamanya. Yakni annahu, yakni bahwasannya fi'il madi itu mabniun, dia mabni bukan mu'rab. Mabni atas apa? Mabni alal fathi, mabni alal fathi. Mabni alal fathinya ada bisa dalam keadaan bisa secara lafzon atau secara lafaz, atau juga secara takdir. Contoh yang secara lafaz, fi'il madi secara lafaz itu apa? Doroba. Doroba. Dia mabni alal fathi lafzon, secara lafaz. Karena harokat fathahnya nampak di akhirnya. Au takdiron, fi'il madi pun juga dia bisa i'rabnya itu secara takdir. Walaupun dia mabni alal fathi. Contohnya Roma. Roma. Kenapa dia ditakdirkan? Karena dia fi'il mu'tal akhir dengan alif. Dengan alif. Maka kalau kayak gini alasannya dia diberikan uzur. Wa yuqaddiru fihi al-fathah, dan ditakdirkan fathah juga. Nah, Roma ini yuqaddiru fihi al-fathah aidan, dia ditakdirkan padanya fathah juga idza tasala bihi dhamirur raf'in mutaharrik. Nah, apabila bersambung dengannya dhamir rafa' mutaharrik. Apa itu dhamir rafa' mutaharrik? Domir rofa mutaharrik itu adalah domir rofa yang bersambung kepada fiil. Domir yang ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Ketika bersambung dengan fiil, dia menjadi apa? Kalau ana menjadi tu, anta menjadi ta, nanti menjadi ti. Gitu. Contohnya di sini dorob tu, dorobna.
Wa yakunu zuhurul fathi, dan penampakan fathahnya itu muta'adziran, menjadi uzur. Darabtu, darabna, wa yakunu zuhurul fathi muta'adziran, menjadi uzur. Kenapa? Karohatat tawali arba' mutaharrikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidah. Bahwasanya karohati tawali arba'i, yaitu apa? Dibenci ada 4 huruf berharokat berturut-turut. Fima huwa kal kalimatil wahidah, pada apa yang dia itu seperti kata yang satu. Maka oleh sebab itu yuqaddaru fihi al-fathah, al-fathu aidan idza tasala bihi wawud dhamir. Maksudnya dia ditakdirkan juga padanya fathah apabila bersambung dengannya waw dhamir atau waw jamaah. Jadi fi'il madi bersambung dengan waw jamaah. Maka dia juga ditakdirkan harokat fathahnya gitu maksudnya. Kan nggak mungkin ketika bersambung dengan waw dia tetap fathah, jadinya dorobau. Bukan dorobau, tapi diganti menjadi waw lil munasabah, untuk menyesuaikan. Jadi dorobu. Nah, ini dia jadi dorobu. Kenapa? Li'annal wawa yunasibuha dhammu ma qablaha. Karena wawu itu yunasibuha, menempel kepada fiilnya. Dan tugas kita kalau wawu menempel pada fiilnya, ya dhammu ma qablaha, didomahkan huruf sebelum wawu di fiil tersebut. Contohnya dorobu, sebelumnya kan doroba, di atas ba itu fathah. Maka ketika bersambung dengan wawu harus didomahkan huruf sebelum wawu, yaitu ba-nya. Nah, ba yang tadinya berharokat fathah menjadi domah. Karena harokat domah cocok dengan wawu, atau wawu cocok dengan harokat domah. Begitu pula ya yang cocok dengan harokat kasroh. Baik. Fadommatul munasabati tamna'u min zuhuril fathi. Maka domah yang menyesuaikan, jadi domah yang ada di dorobu ini menyesuaikan karena bersambung dengan wawu jamaah. Munasabah artinya menyesuaikan. Tamna'u min zuhuril fathi. Nah, karena adanya domah yang menyesuaikan di fiil dorobu itu menghalangi dari nampaknya fathah. Tamna'u itu artinya menghalangi, min dari zuhuri, tampaknya, penampakan. Zuhuril fathi, penampakannya fathah. Oleh sebab itu yang tadinya fathah jadi ditakdirkan karena digantikan oleh dhammah disebabkan bersambungnya wawul jamaah kepada fiil tersebut. Fayuqal, maka dikatakan pula mabniun ala fathin muqaddarin gitu. Jadi dia juga ini fiil apa? Dia mabni atas fathah yang ditakdirkan, mana'a min zuhurihi istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Mabni di atas fathah yang muqaddarah. Mana'a yang mana dia itu menghalangi dari nampaknya si apa? Harokat fathahnya. Gitu. Istighalul mahalli karena sibuknya tempat dengan harokat yang menyesuaikan. Jadi seperti itu. Sampai sini paham terkait fiil madi? Al-fahimtum? Oke. Baik, kita lanjut ke fiil amr. Rincian dari fiil amr.
Untuk fi'il amr, wal amru majzumun abadan. Nah, ini perkataan penulis di sini. Wal amru majzumun abadan. Maksudnya perkataan dari Al-Imam Ibnu Ajurrum. Kalau fi'il madi itu mabni atau fathah ya akhirnya, fathah akhirnya selamanya. Kalau fi'il amr itu majzum abadan akhirnya selamanya. Lalu pensyarah menjelaskan perkataan Imam Ibnu Ajurum ini yang al-amru majzuman abadan. Yakni annahu mabniun ala sukun. Nah, yakni bahwasanya fi'il amr itu mabni di atas sukun. Kalau fi'il madi itu mabni di atas fathah. Ala sukuni syabihi bil jazmi. Maksudnya asyabihi bil jazmi itu yang diserupai dengan jazm. Nah, maksudnya gitu. Maksudnya dia itu diserupakan ketika seperti fi'il mudhari yang kemasukan amil jazm. Padahal fi'il amr itu dia sukun tidak dimasukin amil jazm, tapi dia hanya diserupakan aja. Itu maksud perkataan dari asyabihi bil jazmi. Gitu. Asyabihi bil jazmi. Baik. Fa in kana mu'talan akhiruhu bil alifi awil wawi awil ya'i yakunu mabniyan ala hadfi harfil illah wa hiya al alifu awil wawu awil ya'u nahwu ikhsya. Nahwu ikhsya wada'u warmi. Oke. Maka apabila fa in kana mu'talan, maka apabila fi'il amr itu kananya fi'il amr, wa in kana fi'il amr itu mu'talan, bentuknya dia mu'tal dari fi'il mu'tal maksudnya yang akhirnya dengan alif, waw, ya, karena fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, dan 3 huruf ini adalah huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Yakunu mabniyan, maka menjadi mabni ala hadfi harfil illah, di atas penghapusan huruf illah. Ingat ini fil amr. Wahia al alif awil waw awil ya. Contohnya ikhsya. Kalau antum ingin memerintahkan seseorang, memerintahkan seorang laki-laki, ikhsya. Yang tadinya harusnya ada alif di sini. Harusnya ada alif maksurah itu. Penanda fi'il mu'tal dia. Nah, alif huruf ilat. Maka ketika fi'il amr harus dihapus huruf ilatnya karena dia mabni ala hadfi harfil illah. Begitu juga wada'u. Kan da'a yada'u. Da'a yada'u. Ketika fi'il mudhari'nya apa? Ud'u. Nah, fi'il amrnya ud'u. Maka wawunya hilang. Ud'u, berdoalah. Lalu warmi. Roma yarmi. Fi'il mudhari'nya kan yarmi. Ketika diubah ke fi'il mudhari', maka irmi kan? Irmi. Nah, ya udah berarti ya-nya hilang. Seharusnya ada ya-nya tapi ya-nya hilang. Contoh buat irmi apa? Irmi zubalah fil mazbalah. Buanglah sampah pada tempatnya. Baik. Wa in kana musnadan ila alifil isnain awi wawil jamaah aw ya'il muannatsatil mukhattabah yubna ala hadfin nun. Nah, ini apabila untuk fiil-fiil yang lima af'alul khamsah. Apabila fiil amar itu musnadan ila alifil isnain, maksudnya dia disandarkan kepada apa? Alif isnain, alif yang
bermakna dua atau fa'il ya, fa'il gitu. Fa'ilnya musanna. Kalau wawil jamaah berarti fa'ilnya jama'. Kalau dia disandarkan kepada ya muannatsatil mukhattabah berarti fa'ilnya apa? Fa'ilnya anti mukhattabah, anti. Maka dia itu yubna ala hadfin nun, dia dimabnikan atas penghilangan nun. Contohnya apa? Idriba, idribu, idribi. Nah, idriba, tadinya kan ada nun kan di sini. Idribani. Maka harusnya apa? Hilang nunnya. Ketika antum nyuruh dua orang laki-laki, maka nunnya harus dihilangkan. Wadribu, nah ini ketika antum nyuruh atau memerintahkan banyak laki-laki atau orang-orang, idribu gitu, maka nunnya hilang, digantikan dengan alif di sini. Nama alif di sini namanya alif fariqah. Wadribi, nah ini ketika antum idza amartum al-mar'ata. Kalau antum memerintahkan seorang perempuan, maka harus bentuknya idribi agar membedakan kepada idrib aja. Kalau idrib itu untuk apa? Mukhatab. Tapi kalau idribi itu untuk mukhatabah. Wal alifu, maka alif yang ada di sini, yang ada di contoh idriba, dia adalah fa'il. Begitu pula wa kadza al waw wal ya, yang waw yang ada di idribu dia juga adalah fa'il. Dan ya wal ya yang ada di idribi itu adalah fa'il. Nah. Wa in kana musnadan ila nun niswah yubna ala sukun. Nah, wa in kana, kalau fi'il amr itu disandarkan kepada nun niswah, bersambung maksudnya, maka dia mabni di atas sukun. Kita lihat. Idrib na. Idrib na. Ya niswatu. Nah, idribna ya niswatu. Ini untuk apa? Idribna. Terjemahannya apa? Mereka perempuan. Idribna. Lalu wa ineta salat bihi nun taukid. Nah, bisa juga fi'il amr itu bersambung dengan nun taukid. Begitu pula dengan fi'il mudhari'. Ya, maafan. Jadi idribna ini untuk kalian perempuan. Maksudnya mereka perempuan. Ini yang antum suruh itu adalah perempuan, bukan jamak laki-laki, tapi jamak perempuan. Dia tidak mufrad. Idribna ya niswah. Itu untuk apa? Antunna ya. Untuk antunna. Idribna ya niswah. Baik. Wa initta salat bihi nunut taukid, dan apabila fil amr itu bersambung dengan yang nun taukid, jadi fil amr juga bisa bersambung dengan nun taukid. Begitu pula dengan fiil mudhari'. Maka dia itu yubna alal fathi. Sebagaimana fiil mudhari' kan? Fiil mudhari' itu asalnya mu'rab. Asalnya mu'rab, marfu dengan dhammah.
Kalau dia bersambung dengan nun taukid, baik khafifah dan sakilah, maka dia mabni langsung. Mabni alal fathi. Kalau bertemunya langsung. Bertemunya antara fi'il mudhari' dan nun taukid. Contohnya misalkan, idriban. Idriban. Ini nun taukid khafifah atau sakilah? Khafifah. Binunil khafifah. Wadribanna, idribanna. Sungguh pukullah gitu. Itu dengan nun sakilah, nun taukid sakilah. Tandanya bertasydid. Kalau nun yang sukun dia nun taukid khafifah. Oke, sampai sini paham? Wal mudhari'u. Nah, kita masuk ke fi'il mudhari'. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Dan fi'il mudhari' gampang. Bahwasanya apa yang di awalnya itu diawali dengan satu huruf dari 4 huruf tambahan. Yang mana kalau antum kumpulkan dalam perkataan antum, itu menjadi anaitu. Dan anaitu ini sebenarnya bisa kita penggal, yaitu hamzah yang menandakan fa'ilnya apa? Ana. Nah, nun di sini. Nah, yang menandakan fa'ilnya apa? Nahnu. Ya di sini yang menandakan fa'ilnya huwa. Tak di sini yang menandakan apa fa'ilnya? Iya, sahih. Tak di sini iya. Atau anta. Atau anta. Bisyartin dengan syarat antakuna al-hamzah lil mutakallim. Nah, dengan syarat hamzahnya itu harus menunjukkan si mutakallim. Karena nanti ada fiil-fiil yang dia diawali hamzah juga. Tapi bukan menunjukkan mutakallim, melainkan huruf asli dari fiil tersebut. Nah, kalau di sini contoh yang hamzah di sini menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, itu akumu. Jadi fiil madinya koma, fiil mudhari'nya yakumu. Yakumu itu apa? Dia berdiri. Tapi kalau saya berdiri ganti dengan hamzah ya-nya, yaitu akumu. Wan nun itu lil mutakallim ma'hu ghairuhu awil mu'azzamu nafsahu. Dan nun ini juga untuk mutakalim tapi bersamanya ada selainnya. Jadi maksudnya banyak gitu. Makanya diterjemahkan ke kami. Dan ini jangan lupa juga mu'azzamu nafsahu, dia memiliki fungsi mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya. Kadangkala ada satu orang dia ganti dirinya dengan kata kami, bukan dengan kata saya. Tapi untuk mengagungkan dirinya bukan berarti dia banyak. Itu banyak sekali di Quran bahwasanya Allah mengagungkan dirinya dalam lafaz-lafaz inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, sesungguhnya kami. Nah, sesungguhnya kami. Allah di situ mengatakan dengan kami. Nah, bukan berarti Allah itu ada banyak, tapi Allah itu satu dan mengagungkan dirinya. Itu fungsinya. Salah satu fungsi dari nahnu. Contohnya nakumu, kami berdiri. Walia, ya ini untuk goib. Ya untuk goib. Contohnya yakumu. Yakumu. Watta dan ta ini untuk mukhatab, yaitu untuk anta. Antum.
Dan juga bisa juga untuk hiya. Contohnya apa? Takumu. Nah, takumu. Takumu. Nah, ini yang anta, kamu berdiri. Kalau yang hiya itu lil muannatsatil ghaibah. Contohnya Hindun takumu. Nah, Hindun takumu atau takumu Hindun. Hindun sedang berdiri. Fakharajat, maka keluar dari pembahasan ana itu. Maksudnya di sini fakharajat ada huruf-huruf hamzah, nun, ya, ta itu tidak menunjukkan fa'il gitu. Tidak menunjukkan fa'il, akan tetapi dia merupakan huruf asli dari fi'il. Contohnya al-hamzah allati laisat lil mutakallim. Hamzah yang bukan untuk mutakallim. Contohnya adalah aqrama. Akroma. Ini contohnya akroma. Maka ketahuilah ini hamzah di sini bukannya ana, bukan, dia tidak yufidu lil mutakalim, tidak menunjukkan atau memberikan faedah sebagai mutakalim, tidak lah. Akan tapi ini memang huruf asli dari fiil, yaitu akroma yukrimu. Makanya fa innahu madin, maka sesungguhnya akroma ini adalah fiil madi. Wa nun, ada nun yang tidak menunjukkan mutakalim dan bersamanya ada selainnya atau mengagungkan dirinya. Contohnya apa? Narjasa. Narjasa yunar jisu. Narjasa yunar jisu. Ini fi'il rubai. Fa'lala yufa'lilu wazannya. Narjasa zaidun. Nah, ad-dawa'a. Narjasa zaidun ad-dawa'a. Jadi di sini bukan fa'il, karena fa'il narjasa ini fi'il asli. Narjasa ini fi'il asli karena fa'ilnya adalah zaid. Narjasa artinya apa? Narjasa yunarjisu artinya meracik atau meramu. Ad-dawa itu adalah obat. Zaid sedang meracik obat atau meramu obat. Mungkin huwa tabib. Baik. Idza ju'ila fihi an-narjis gitu. Apabila dijadikan padanya an-narjis, ramuan. Itu maksud atau makna dari contoh kalimat contoh tadi yang narjasa zaidun ad-dawa. Fa innahuma fa innahu madin. Fa innahu madin. Maka sesungguhnya narjasa itu fi'il madi. Karena fi'il mudhari dari narjasa apa? Yunarjisu. Wazannya fa'lala yufa'lilu. Baik, kita masuk ke ya. Wal ya'u allati laysat lil ghaib. Nah, kan tadi kalau di ana itu iya-nya itu menunjukkan untuk ghaib ya. Tapi kalau di sini ada fiil yang diawali ya, tapi tidak menunjukkan untuk domir ghaib gitu. Domir ghaib. Baik itu huwa atau hum. Contohnya yarna'a zaidun asyaiba. Yarna'a zaidun asyaiba. Idza khadibahu bil yarna'i fa innahu madin. Bil yarna'i fa innahu madin. Idza khadibahu bil yarna'i fa innahu madin. Apa terjemahan dari yarna'a zaidun asyaiba? Yarna'a yunarni'u. Itu artinya mewarnai. Yarna'a artinya mewarnai. Zaid ya orang. Syaiba apa syaiba? Uban.
Jadi Zaid telah mewarnai ubannya. Ubannya diwarnain. Idza khadibahu bilyarna, apabila si Zaid itu mewarnai bilyarna dengan pewarna, yarna pewarna, yarna. Yarna itu pewarna. Fa innahuma din, maka sesungguhnya yarna di situ adalah fiil madi, bukan fiil mudhari yang ditandai awalnya dengan huruf mudharaah ya, la, bukan. Tapi ya-nya adalah huruf asli. Dan makna dari yarna itu adalah hal inna. Nah, al hinna'u, hiyal hinna'u, hinna, pewarna. Gitu. Wa kharaja bitta, dan keluar dengan tak yang tadinya dia untuk apa? Untuk mukhatab dan juga lil ghaibah. Tak di sini contohnya seperti ta'allama. Ta'allama Zaidun al-mas'alah. Ta'allama itu belajar fi'il madi. Tafa'ala, ya tafa'alu. Ta'allama. Nah, ta'allama di sini bukan fi'il mudhari. Bukan fi'il mudhari karena memang awalnya ada tak gitu kan? Bukan, tapi memang dia adalah fi'il asli yang hurufnya itu ada taknya, ada tambahan taknya. Tafa'ala, ya tafa'alu. Tafa'ulan. Nah, terjemahannya ta'allama Zaidun al-mas'alah, Zaid telah mempelajari suatu masalah atau satu masalah atau pelajaran. Mempelajari suatu masalah. Fahuwa, maka ta'allama itu adalah fi'il apa dia? Fi'lu madin, adalah fi'il madi. Dari contoh-contoh yang tadi, maka akumu, nakumu, yakumu, takumu itu apa? Af'alun mudhari'iyatun. Nah, jadi yang akumu, nakumu, yakumu, takumu itu fi'il-fi'il mudhari'. Kenapa? Liwujudi harfiz ziyadah. Karena adanya huruf tambahan fi awwaliha, pada awal fi'ilnya. A'ni, yang aku maksud adalah hamzah. Nah, hamzah di sini huruf mudhara'ah dalam fi'il-fi'il yang akumu, dan nun dalam fi'il nakumu itu adalah huruf mudhara'ah, penanda fi'il mudhari'. Begitu pula ta dan ya. Lalu Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan terkait fi'il mudhari', wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Wa huwa, dan dia, maksudnya fi'il mudhari' itu dirofa abadan, selamanya. Kalau marfu itu mu'rab, dia tidak mabni. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab. Tapi dia bisa mabni kalau dia bersambung dengan apa? Nun taukid dan nun niswah. Dan juga fi'il mudhari' itu bisa tidak rofa atau bisa nasab, bisa jazm. Nah, kalau dia apa? Kemasukan amil nasab, dia nasab. Kalau kemasukan amil jazm, dia jazm. Tapi kalau tajarrud, dia kosong dari nawasib atau jawazim, maka dia marfu rofa. Fannawasibu asyrah, dan kita diperkenalkan amil nasab itu ada 10. Ini menurut Al-Imam Ibnu Ajurum. Menurut Al-Imam Ibnu Ajurum, amil nasab itu ada 10. Di awal-awal kita telah kenal satu amil nasab, yaitu amil apa? Lan. Amil lan. Yaitu harfun nafyin wa nasbin wastikbalin. Nah, itu lan. Kita udah kenal satu. Berarti kita tinggal menyempurnakan 9-nya lagi. Dan diantaranya wahia an. Nah, ini ada an masdariyah, walan, wa idzan, wa kai. Nah,
Ini 4 di antara amil nasab menurut Al-Imam Ibnu Ajurum. Baik, kita langsung syarah saja, membaca syarah penulis. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Dan dia yaitu fi'il mudhari marfu'un dirofa abadan selamanya hatta sampai yadkhula masuk atasnya amil nasab atau jazm. Wa rafi'uhu tajruduhu. Nah, dan rofaknya fi'il mudhari itu karena dia terbebas. Tajruduhu minan nasibi, dari amil nasab dan jazim. Jadi kalau ditanya, kenapa fi'il mudhari itu rofa? Litajarrudihi anin nasibi awil jazimi, karena kosongnya dia dari amil nasab atau amil jazm. Wa huwa amilun ma'nawiyun, dan dia bisa amilnya secara makna, la lafzi, tidak secara lafaz. Fa in dakhala alaihi amilun nasibun, maka apabila masuk atasnya amil nasab, fa innahu yansibuhu, maka sesungguhnya dia dinasab, yaitu fi'il mudhari'nya dinasab kalau kemasukan amil nasab. Au jazimun fa innahu yajzimuhu, atau amil jazm yang masuk ke fi'il fa innahu yajzimuhu, maka sesungguhnya fi'il mudhari' tadi yang kemasukan amil jazm, ya dia dijazm. Nah, kita udah belajar jazm, dia punya berapa tanda? 2 ya. Gitu. Tergantung fi'ilnya. Kalau sahih akhir ya disukun. Kalau af'alul khamsah nunnya hilang. Kalau mu'tal akhir ya huruf ilatnya hilang ke dalam keadaan jazm. Dalam keadaan i'rab jazm. Lalu fannawasibu asyratun. Nah, fannawasibu asyratun. Dan amil nasab itu ada 10. Arba'atun minha tansibu binafsiha wa sittatun minha yakunun nasba ma'aha bi'an mutmaratan wujuban au jawazan. Ini sudah masuk ke sedikit menyulitkan bagi teman-teman mungkin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi amil nasab itu ada 10. Arba'atun minha, 4 diantaranya tansibu binafsiha, yaitu menasobkan fi'il mudhari' setelahnya dengan dirinya sendiri. Baik, sampai sini coba difahami dulu pelan-pelan. 4 diantaranya yaitu apa? Nah, makanya beliau potong di sini, yaitu an, lan, idzan, kai. Ini adalah amil nasab yang paling utama. Yang paling utama. Dan kalau ada fi'il mudhari' di depan salah satu amil nasab yang 4 ini, maka ketahuilah bahwasanya fi'il mudhari' itu nasab ya dengan salah satu dari keempat ini. Tidak ada tambahannya maksudnya gitu. Tetapi kita lanjutkan lagi di syarah. Wasittatun minha yakunun nasba ma'habi'an mutmaratan wujuban wa jawazan. Cetakannya beda ya? Oh, enggak. Nah, jadi sittatun minha, 6 diantaranya dia itu menasobkan fi'il mudhari', tetapi bersamanya sebetulnya ada an mutmarotan gitu maksudnya. 6 diantaranya ada an yang disembunyikan mutmarotan, baik itu secara wajib atau jawaz. Tapi kita nanti langsung masuk ke contoh. Wahia anwalan wa idzan wa kai. Ingat, keempat ini adalah apa? Amil nasab yang tansibu binafsiha, yang menasabkan fi'il mudhari'
dengan dirinya sendiri. Maksud dengan dia doang tanpa bantuan an mudmaratan. Hadhil arba'ah tansibu binafsiha. Misal an. Nah, contoh an nih. Contohnya an. Yu'jibuni an tadriba. Yu'jibuni an tadriba. Fa yu'jibuni dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yu'jibuni. Menakjubkanku terjemahannya. Ada maf'ul bihnya itu iya. Dan an ini namanya apa? Harfu masdariyin wa nasbin. Ingat-ingat an itu namanya harfu masdariyin wa nasbin. Harfu masdariyin wa nasbin. Wal fi'lul mudhari'u mansubun biha. Dan fi'il mudhari' mansubun biha dinasobkan dengannya. Wasumiyat dia dinamakan juga sebagai apa? Harfan masdariyan. Yaitu huruf masdariyah. Yang menjadikan fi'il itu masdar. Nanti dikenal namanya masdar muawwal. Li'annaha tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Yaitu karena si an ini tusbaku dilebur bersama ma ba'daha apa yang setelahnya bimasdar dengan masdar. Jadi an ini ketika masuk ke fi'il dia melebur menjadi apa? Menjadi masdar, yaitu isi masdar. Gitu. Disebut juga masdar muawwal. Maka yu'jibuni jadi takdirnya. Nah, idza takdiru yu'jibuni dor buka. Sampai sini paham belum? Jadi takdirnya, jadi masdar muawwal itu adalah masdar yang bisa ditakwil. Atau masdar muawwal itu kan ketika fi'il mudhari kemasukan an. Maka fi'il mudhari itu bisa ditakwil ke bentuk masdar. Masdar dari fi'il yadribu apa? Tadribu, yaitu dorban kan? Dorban. Nah, karena dia dilekati tak di sini kan? Tak ini kan apa? Mukhotob. Antadriba. Nah, antadriba. Ini kan sambungannya apa ini? Fi'il sama apa? Fi'il fa'il toh? Tadriba ini fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Antum bisa takwil kalau kemasukan an, maka antum takwil tadriba ini ke masdar. Yang pertama antum takwil itu adalah fi'ilnya. Baru nanti domirnya. Jadi antum takwil dulu fi'ilnya itu ke masdar yang sesuai dengan fi'ilnya. Masdar itu apa? Masdar itu kata yang berada di urutan ketiga dalam tasrif istilahi. Tasrif istilahi itu masuk ke pelajaran shorof ya. Doroba yadribu dorban wa huwa doribun idrib la tadrib misalnya gitu. Maka antum takwil dia ke masdarnya sesuai dengan urutan tasrif istilahi. Tadribu. Nah, maka akan muncul dorbun. Maka tak di sini antum ganti sebagai apa? Domir nasob muttasil yaitu kaf. Karena ini kan mukhotob, tak ini untuk mukhotob. Gitu. Maksudnya ini untuk mukhotob yaitu anta, maksudnya anta. Maka jadikan dia maf'ul bih atau domir nasob muttasil. Maka jadilah ka. Nah, dorbuka. Yu'jibuni dorbuka. Yu'jibuni dorbuka. Terjemahannya apa? Mengejutkanku pukulanmu. Atau aku kaget terhadap pukulanmu.
Yang tiba-tiba antum itu tidak bisa memukul, ternyata antum bisa memukul. Yu'jibuni, ternyata mengagetkanku. Baik, sampai sini paham? Itu baru an. An itu adalah amil nasab yang dia menasobkan fiil mudhari binafsiha dengan dirinya sendiri. Jelas. Wa mithalul lan, dan contoh lan dalam perkataan antum, lan yakuma zaidun, lan yakuma zaidun. Falan, diulang lagi pengertian lan, harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Ini namanya lan harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Li'annaha, kenapa? Li'annaha tusayyiru ma'nahu mustaqbalan. Tusayyiru ma'nahu mustaqbalan. Mengubah maknanya menjadi mustakbal. Ya sebenarnya lan. Sebenarnya kan fi'il mudhari kan juga udah mustakbal ya. Fi'il mudhari kan udah mustakbal itu maknanya. Ketambahan lan jadi mustakbal lagi. Jadi seperti abadan wada iman, selamanya dan selalu gitu. Makanya lan yakuma zaidun. Wah ini Zaid itu tidak akan berdiri, tidak akan berdiri. Tentu dalam waktu yang lama. Allahu a'lam. Gitu. Kita masuk ambil nasab yang ketiga, yang mana menasobkan dengan dirinya, menasobkan fiil mudhari dengan dirinya sendiri, yaitu ada idzan. Wa mithalu idzan. Wa mithalu idzan, qauluka, perkataanmu, idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Idzan itu artinya kalau begitu atau jadi. So, kalau dalam bahasa Inggris, ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Dan ini perlu diingat, idzan ini dia digunakan untuk jawab syarat. Fi jawabi man qala laka. Nah, untuk menjawab orang yang berkata kepadamu dengan perkataannya yang seperti ini. Azuruka godan. Azuruka godan. Kalau nanti ada antum atau orang yang berkata kepada antum azuruka godan, aku akan mengunjungimu besok. Aku akan mengunjungimu besok. Nah, baru antum bisa balas. Balasnya dengan apa? Izan. Antum bisa balas dengan kata izan. Izan ukrimaka. Gitu. Kalau begitu, aku akan memuliakanmu. Maksudnya, karena kan kalau dia mengunjungi kita, dia menjadi tamu. Nah, maksudnya dia dimuliakan. Menjadi jawaban untuk pertanyaan. Atau untuk perkataan ini, azuru kagodan. Atau bisa juga menjadi jawab syarat. Gitu. Maka nama dari izan ini dia adalah apa? Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Harfu jawab dan jaza. Jelas. Dia untuk menjawab perkataan yang semisal dengan ini. Dan juga jaza, membalas. Wa nasbin tetap nasbin karena dia termasuk amil nasab. Nasbin itu dia huruf yang bisa menasabkan fiil setelahnya. Wa ukrima, dan ukrima di sini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Fi'il mudhari yang dinasab dengan idzan. Wa sumiyat, dan idzan dinamakan harfu jawabin. Harfu jawabin. Kenapa? Liwuku'iha fil jawab, karena keberadaannya itu ada dalam jawaban. Wuku'i atau terletak, karena dia terletak dalam kalimat jawab. Wa jazain, kenapa dia disebut jaza? Li'anna ma ba'daha jazaa lima qablaha. Gitu. Karena apa yang setelahnya merupakan balasan dari apa yang sebelumnya. Paham nggak? Wa nasbin, dan alasan dia disebut nasbin atau huruf nasab juga, li'annaha tansibul fi'la, karena dia itu menasobkan fi'il al mudhari', fi'il mudhari'.
Walinas biha syurutin tutlabu minal mutawwalat. Oke, baik. Dan syarat-syarat nasabnya idzan itu bisa nanti antum cari di kitab yang panjang-panjang, kitab mutawwalat. Mungkin kitab yang ada di atas syarah Mukhtasar Jiddan ini. Oke, kita masuk yang terakhir yaitu kai. Wa misalukai dan contoh kai. Kai juga adalah amil nasab yang mana dia menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Contohnya jitu kai aqra'a. Jitu kai aqra'a. Kai itu artinya apa? Maknanya ta'lil. Terjemahannya agar supaya terjemahan kai ini. Jadi kalimat jitu kai aqra'a, aku datang supaya aku bisa membaca. Idza kanatil lamu muqaddaratan. Nah, idza kanatil lamu muqaddaratan qablaha, apabila ada lam yang ditakdirkan sebelumnya, sebelum kai. Nah, contohnya likai aqra'a nanti beda lagi, ini nanti ke lamu kai. Nah, fatakunu kai masdariyatan bimaknaan. Maka kai itu menjadi apa? Masdariyah dengan makna an. Gitu. Jadi jatuhnya kayak li'an akro'a gitu. Li'an akro'a. Untuk atau agar supaya aku bisa membaca. Li'an akro'a. Jitu li'an akro'a. Tetapi likai akro'a. Dia dibacanya likai akro'a. Cuman lamnya itu kalau dia ditakdirkan adanya lam di sana. Maka kai itu bermakna an. Wa akro'a. Dia fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' mansubun yang dinasab biha dengan kai. Fa in kanat kai maka apabila kanat dia itu kai apa? Kai itu bermakna lamut ta'lil. Nah, kana nasbu bisa juga nasab bi an mutmaratan. Jadi lamukai itu bermaknanya ta'lil. Ta'lil itu terjemahannya ya agar supaya karena gitu. Ta'lil itu sebab. Yang menyebabkan kamu datang itu harus ditambahkan adanya kai di sana. Baru penjelasan sebabnya ada di setelahnya itu akro'a. Agar supaya aku bisa membaca. Makanya aku datang. Gitu. Kana nasbu bi an mutmaratan. Dia itu nasab dengan an mutmaratan ba'daha setelahnya. Itu untuk apa? Yang likai. Gitu. Jadi kalau untuk yang likai, kalau misalkan antum menakdirkan adanya lam ya di belakang kai, maka nanti adanya an, bukan dia lagi yang menasabkan gitu maksudnya. Paham gak sampai sini? Jadi antum bisa menyebutkan likai, bisa itu lian atau likai an. Gitu. Adanya an setelahnya yang mutmarotan setelah kai tersebut. Dan ini nanti masuk ke lamukai pembahasan setelahnya. Yaitu amil nasab yang dia menasabkan fi'il mudhari tapi tidak binafsiha, bukan dengan dirinya, tapi dengan bantuan an mutmarotan. Adanya an yang dihilangkan setelah amil nasab ke-6 setelah ini. Kita masuk ini terakhir mungkin sedikit lamukai biar menjadi tasawur kita, gambaran kita. Gimana an yang mutmarotan itu? Lamukai. Lamukai hadhihi wa ma ba'daha laisat nasibatan binafsiha. Lamukai ini dan apa yang setelahnya? Setelahnya itu maksudnya fi'il mudhari, laisat nasibatan. Dia bukan penasab binafsiha dengan dirinya sendiri gitu. Bal an-nasbu bi'an. Akan tetapi dia itu menasabkan fi'il mudhari bi'an mutmaratan dengan an mutmaratan. Jawazan. Tapi secara jawaz.
secara boleh. Maksudnya an-nya itu mutmarotan secara boleh. Bisa antum sertakan an, bisa juga tidak. Atau wawujuban ma ba'daha, atau juga dia secara wajib pada apa yang setelahnya. Contohnya lamukai jitu liakro'a. Nah, jitu liakro'a. Nah, di situ lamnya itu adalah lamu ta'lil, lamukai. Nah, itulah lamukai, lamukai. Karena kai itu kan dia bermakna apa? An. Terus dihilangkan di sana, mutmarotan. Makanya, tapi terjemahannya sama saja, sama aja. Jitu liakro'a, aku datang agar supaya bisa membaca. Falamu namanya harfu jarin li ta'lil. Harfu jarin li ta'lil. Huruf jar yang memberikan makna ta'lil. Tapi maksud jar di sini bukan dia memberikan kasroh kepada fi'il lah. Tapi dia menasobkan. Maksudnya dia kalau masuk dalam isim, karena bisa juga lam mukai itu atau lam jar itu dia bermakna lamu ta'lil afwan. Jadi lam jar itu bermakna lamu ta'lil masuk ke isim. Ya karena belajar lidirosah gitu. Makanya di sini dibilang harfu jarrin li ta'lil. Akan tapi dia bukan beramal seperti amalannya huruf jar. Kalau pada fiil, kalau pada isim iya dia beramal amalan huruf jar. Tapi kalau pada fiil tidak, dia beramal amalan amil nasob yang dia menasobkan fiil setelahnya. Wal fi'lu mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'daha. Dan fiilnya dinasob dengan an mutmaratan jawazan setelahnya. Wa inna makila, dan tiada lain kilalaha disebutkan padanya la mukai. Jadi dia namanya itu namanya adalah la mukai. Kenapa dinamakan la mukai? Li ifadatiha at-ta'lil. Karena ia itu memberikan faedah ta'lil. Mithlu kai, sebagaimana kai. Kai kan juga memberikan apa? Faedah ta'lil. La mukai juga sama memberikan faedah ta'lil. Wa li'annaha qad tadkhulu ala kai, dan qad tadkhulu ala kai, dan terkadang bahwasanya lamukai ini terkadang masuk kepada kai, masuk kepada kai. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di kai tadi ya, di kai tadi adanya lam muqaddaratan. Adanya lam yang ditakdirkan. Kalau misalnya ada lam ditakdirkan, maka jawas keadaannya. Contohnya jitu likai akroa, maka boleh antum katakan jitu kai akroa, atau antum katakan jitu li akroa, atau antum katakan jitu likai akroa. Boleh tiga bacaan ini. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Mungkin sedikit kita lanjutkan dulu ya sampai 7.20. Kita bahas lamul juhud untuk mengejar materi. Walamul juhud. Nah, lamul juhud itu adalah lam yang amil nasob. Dia adalah amil nasob yang dia menasobkan fiil tapi tidak dengan dirinya sendiri. Karena dia termasuk amil nasob yang 6 yang dikatakan oleh pensyarah tadi di awal. Walamul juhud ay an-nafyu. Dia maknanya apa? An-nafyu, yaitu lam pengingkaran atau negasi yang tegas. Wan nasbu, dan dia juga menasobkan fiil setelahnya tentunya. Tapi sejatinya yang menasobkan fiil setelahnya bukan lam juhudnya, tapi dengan an mutmarotan, an yang disembunyikan secara wajib wujuban ba'daha. Secara wajib disembunyikan. Jadi annya tidak boleh ditampakkan. Wadobituha, dan ketentuan dari lamul juhud ini an yasbiqoha,
Kana harus didahului dengan kana. Kana atau al-manfiyah bima. Jadi harus didahului dengan ma manfiyah, ma yang ma nafi maksudnya ma nafi dan bersambung juga dengan kana. Jadi makana gitu satu. Atau manfiyah bilam gitu. Jadi kalau antum ingin melihat lamul juhud untuk membedakan antara lamul juhud sama lamukai. Kalau lamukai di dalam perkataan kalimatnya dia tidak harus didahului oleh makana ataupun lam. Tapi kalau dalam satu kalimat terdapat ada lam yang bersambung dengan fiil, tapi di awal kalimatnya itu ada bacaan makana, maka antum bisa hukumi lam di situ bukan lamukai, tapi lamul juhud yang bermakna pengingkaran atau negasi yang tegas. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat wa makana Allahu liyu'adzibahum Al-Anfal. Nah, ini dia. Wa makana Allahu liyu'adzibahum. Maka lam di sini itu adalah apa? Lam liyu'adzibahum. Yu'adzibu harusnya kan yu'adzibu. Tapi kemasukan lamul juhud dia menjadi yu'adziba. Tapi sejatinya yang menasobkannya itu bukanlah lamul juhud tapi adanya an mutmarotan. Li'an harusnya itu. Li'an yu'adzibahum. Tapi harus dihapus annya secara wajib. Begitu pula ayat lam yakunillahu liyaghfira lahum. Mana yaitu liyaghfira karena didahului lam di awal kalimatnya. Maka fi'il yaghfira harusnya kan yaghfiru. Ghafara yaghfiru, harusnya yaghfiru. Kemasukan lamul juhud dia menjadi yaghfira. Kita hukumi lamul juhud karena di dalam kalimat ini dia didahului awalnya oleh lam manfi. Fa yu'adzibu maka yu'adzibu wa yaghfara mansubani dia fiil yang dinasabkan dengan an mutmaratan wujuban secara wajib ba'da lamul juhud. Setelah lamul juhud. Jadi sebenarnya takdirnya li'an li ayyaghfira atau li ayyu'adzibahum. Tapi annya harus dihapus secara wajib. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah taala sanastamiru fi liqa'il qadim insyaallah biiznillah yani ghadan ayyabina nakhtatim bi iqrati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Qabla naqra'u du'a kafaratul majlis. Sa'akulu syukran lakum ala husni ihtimamikum. Wa barakallahu fi ulumikum. Jazakumullahu khairan ala hudurikum. Hayya bina nakmilu bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Yumkin hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.